Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mempelajari konsep termination atau berakhirnya dan suspension atau penundaan dalam konteks perjanjian internasional. Jadi di dalam perjanjian internasional itu ada beberapa cara agar suatu perjanjian internasional itu dapat berakhir atau ditunda pelaksanaannya. Di sini kita bisa melihat ada sekurang-kurangnya 7 alasan. Pertama adalah bahwa memang telah sesuai dengan maksud atau tujuan dari perjanjian itu sendiri. Kita paham bahwa dalam setiap perjanjian internasional itu memiliki maksud dan tujuan. Apabila memang sudah tercapai, maka tentu saja perjanjian bisa berakhir. Kemudian yang kedua adalah karena kehendak atau kesepakatan para pihak, di mana ini menyangkut konsep dasar di dalam perjanjian, apalagi perjanjian internasional, di mana konsen menjadi dasar bagi diadakannya perjanjian internasional. Berikutnya adalah karena eh, punahnya salah satu pihak atau objek perjanjian. Pertama, punahnya salah satu pihak ini merujuk kepada katakanlah ada suatu negara yang kemudian hilang gitu ya, statusnya tidak lagi menjadi negara karena diduduki atau situasi lainnya, atau juga bisa karena alasan objek. Apabila yang pertama tadi kita bicara tentang subjek, maka yang kedua adalah alasan karena objek yang diperjanjikan, katakanlah perjanjian tentang hal tertentu ya, hal tertentu itu sudah hilang gitu. Berikutnya adalah karena konsekuensi adanya pelanggaran. Ini pun dapat menjadi pengakhiran atau penundaan perjanjian apabila memang di dalam ketentuan perjanjian internasional itu sendiri hal ini dapat menjadi alasan. Berikutnya adalah tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian. Berarti ini menyangkut tentang dimensi eksternal terkait dengan pelaksanaan perjanjian yang tidak mungkin dilaksanakan sehingga perjanjian dapat ditunda ya. Berikutnya adalah adanya perjanjian baru yang menggantikannya. Jadi keberlakuan perjanjian internasional yang lama itu digantikan oleh keberlakuan perjanjian internasional yang baru. Dan yang terakhir adalah adanya perubahan yang mendasar atau yang disebut dengan rebus sic stantibus. Misalnya saja karena bencana alam gitu ya, yang kemudian mengubah situasi dan kondisi sehingga katakanlah tidak dapat dilaksanakannya perjanjian. Ini alasan-alasan yang dapat mendasarkan berakhirnya atau penundaan perjanjian internasional. Adapun apabila kita melihat pasal-pasalnya, pertama di pasal 54 itu yang berjudul berakhirnya atau penundaan perjanjian internasional, ini harus merujuk kepada ketentuan atau kesepakatan. Kata kuncinya ada pada ketentuan atau kesepakatan. Jadi di dalam pasal 54 ini, pengakhiran atau penarikan diri, withdrawal itu penarikan diri ya dalam suatu terhadap perjanjian internasional itu bisa karena alasan adanya ketentuan yang memang mengaturnya atau karena kesepakatan di antara para pihak. Di mana di sini dikatakan bahwa pengakhiran atau penarikan diri salah satu pihak dapat terjadi yang poin A apabila sesuai dengan ketentuan di dalam perjanjian, atau yang kedua yang B karena disepakati oleh seluruh pihak setelah dilakukannya konsultasi. Ini kalian juga bisa melihat ya penjelasan atau sedikit translasi dari pasal 54 yang sebelah kiri. Sebelah kanan kita bisa melihat penjelasannya di mana misalnya apabila perjanjian itu diberlakukan dengan mekanisme ratifikasi, maka pengakhirannya pun harus dengan mekanisme ratifikasi. Berikutnya adalah menurut pasal 54 karena kurangnya para pihak dalam perjanjian multilateral di bawah jumlah yang diperlukan untuk mulai berlaku. Kita memahami bahwa ada perjanjian internasional multilateral tertentu yang mensyaratkan keberlakuannya itu dengan jumlah tertentu, jumlah pihak tertentu. Katakanlah jumlahnya 50, sedangkan perjanjiannya pihaknya belum sampai 50 sehingga itu menjadi berakhir atau dapat ditunda gitu ya. Nah, di sini diatur bahwa pasal ini menentukan dalam perjanjian multilateral jika jumlah pihak yang keluar dari perjanjian tersebut jumlahnya kurang dari jumlah minimum yang diperlukan,
untuk berlakunya perjanjian tersebut, maka perjanjian itu berakhir. Kecuali jika perjanjian itu sendiri memang menentukan lain ya. Kemudian penolakan atau penarikan diri dari suatu perjanjian yang tidak mengandung ketentuan mengenai pengakhiran, pembatalan, atau penarikan. Pasal ini mengatur tentang penarikan diri dan pemutusan dari suatu perjanjian yang tidak menurut ketentuan, jadi nggak mengacu kepada ketentuan pemutusan atau penarikan diri, maka perjanjian tersebut tidak terpengaruh akan adanya pemutusan atau penarikan diri kecuali bila pasal 56 ayat 1 yang pertama mengatur bahwa para pihak memang bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan itu berakhirnya gitu, atau menarik diri bila secara implisit terjadi karena sifat perjanjian dimaksud, atau yang huruf B itu bagi pihak yang memutuskan hubungan dan menarik diri dari suatu perjanjian ada kewajiban untuk memberitahukan sekurang-kurangnya 12 bulan mengenai maksud untuk memutuskan atau menarik diri. Kewajiban ini agar pihak peserta perjanjian lainnya mengetahui maksud itu. Jadi sekali lagi tampak ya bahwa denunciation, penarikan diri atau pemutusan terhadap perjanjian internasional itu apabila konteksnya ini perjanjiannya memang nggak mengatur gitu ya, nggak mengatur tentang pengakhiran dan pernikahan diri, maka eh, apa pertama dia nggak bisa gitu ya, para pihak tuh nggak bisa menarik diri atau melakukan pemutusan kecuali berarti kan normanya itu bersifat larangan, tapi dia bisa memberikan izin apabila huruf A dan B terpenuhi. Huruf A adalah apabila para pihak itu memang berniat untuk mengakui. Jadi ini lagi-lagi kesepakatan para pihak ya. Sedangkan huruf B adalah apabila memang ternyata nature, hakikat atau kodrat dari perjanjian internasional itu sendiri memang memungkinkan pengakhiran atau pemutusan diri. Kemudian pasal 57 mengatur tentang penangguhan pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuannya atau dengan persetujuan. Lagi-lagi sini kita bisa melihat bahwa konsep penangguhan di sini didasarkan pada ketentuan atau konsen. Di dalam pasal 57, penangguhan suatu perjanjian internasional didasarkan pada ketentuan yang ada dalam perjanjian 57 huruf A ya, atau adanya kesepakatan para pihak setelah berkonsultasi dengan negara lainnya. Jadi menurut pasal 57 ini ada dua hal yang diatur. Pertama, penangguhan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian, dan kedua, penangguhan karena kesepakatan di antara para pihak setelah dilakukannya konsultasi dengan negara perunding lainnya. Jadi intinya bahwa menurut pasal 57 ini penangguhan itu dapat dilakukan apabila pertama ada ketentuan yang memang mengaturnya. Kalau tidak ada, maka harus ada kesepakatan para pihak setelah dilakukannya perundingan dengan negara perunding lainnya. Berikutnya penangguhan pelaksanaan perjanjian multilateral berdasarkan persetujuan di antara sebagian pihak saja. Kita bisa melihat di sini uh, penangguhan pelaksanaan yang dilakukan, tetapi subjeknya itu hanya mengikat sebagian pihak saja. Jadi menurut pasal 58 ini, dalam perjanjian multilateral itu dimungkinkan adanya penangguhan berlakunya perjanjian dengan persetujuan pihak-pihak tertentu untuk sementara waktu di antara mereka sendiri saja dengan syarat. Nah, jadi kita bisa melihat di sini adanya syarat bahwa pertama, kemungkinan penangguhan itu memang diatur, atau B, penangguhan perjanjian tidak dilarang oleh perjanjian dan syaratnya. Jadi apabila pertama diatur atau yang kedua misalnya nggak diatur tapi nggak dilarang gitu, nah itu maka boleh. Uh, ya ini sekali lagi gitu ya, jadi dua atau lebih negara itu terhadap yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian multilateral itu dapat memutuskan untuk menunda penegakan pelaksanaan perjanjian internasional secara temporari, secara sementara, apabila memang dimungkinkan oleh perjanjian atau si perjanjian itu tidak melarang. Tapi kemudian ini ada poin angka 1 dan angka 2 ya. Jadi yang huruf B itu dia ada dua syarat sekurang-kurangnya. Apabila yang pertama, kan tadi yang huruf A dia cuma bilang bahwa kalau memang ternyata si penundaan ini atau penangguhan ini diperbolehkan oleh perjanjian, maka boleh gitu ya. Tetapi
katakanlah tidak ada ketentuan mengenai penangguhan, maka kita merujuk kepada huruf B. Ternyata penangguhan ini tidak dilarang, dan tapi kalau tidak dilarang itu ada syarat lainnya harus dipenuhi, yaitu tidak mempengaruhi hak dan hak pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kewajiban. Jadi jangan sampai penundaan yang dilakukan oleh segelintir negara itu merugikan hak negara lain. Itu yang pertama, dan kemudian dan jangan sampai penundaan itu tidak sesuai atau bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian internasional itu. Kemudian ini di dalam pasal 58 ayat 2 dikatakan bahwa jika dalam perjanjian itu ada ketentuan penangguhan seperti yang diatur dalam ayat 1 huruf A, maka para pihak yang akan menangguhkan berlakunya perjanjian itu harus memberitahukan pada pihak lainnya tentang maksud mereka di dalam membuat kesepakatan dan ketentuan-ketentuan mana yang akan mereka tangguhkan. Jadi intinya harus diinformasikan ya, sekalipun pihak yang lainnya itu dia nggak ikut-ikutan untuk melakukan penangguhan, tetapi harus diinformasikan mengenai ketentuan mana yang akan ditangguhkan. Kemudian pengakhiran atau penangguhan pelaksanaan perjanjian yang tersirat karena dibuatnya perjanjian yang lebih baru. Di sini kita bisa melihat bahwa penangguhan atau pengakhirannya itu bersifat tersirat, implisit, tetapi didasarkan kepada alasan adanya perjanjian internasional yang baru. Jadi dikatakan bahwa termination, pengakhiran atau suspension atau penundaan pelaksanaan perjanjian itu terimplikasikan, implied secara implisit dengan pembuatan perjanjian yang lebih baru. Yang pertama, sebuah perjanjian internasional dapat dianggap berakhir apabila para pihak itu kemudian tiba-tiba setelahnya itu membuat perjanjian internasional yang mengatur pokok perkara atau subject matter yang sama. Dan huruf A, tampak bahwa dari perjanjian internasional lebih baru itu memang para pihak itu hanya hendak ingin diatur oleh perjanjian yang internasional yang lebih baru gitu ya. Atau huruf B, ketentuan di dalam perjanjian internasional yang lebih baru itu sangat tidak kompatibel dengan perjanjian internasional yang lebih lama. Sehingga dengan demikian kan nggak mungkin kita bisa membayangkan ada perjanjian internasional 1 dan 2 gitu ya. Katakanlah perjanjian internasional 2 itu yang lebih baru, dan ternyata yang lebih baru itu isinya hak dan kewajibannya nggak sesuai dengan huruf 1, maka asumsinya terimplikasikan bahwa ya para pihak ingin meningkatkan diri pada perjanjian internasional yang kedua. Oke, kemudian di dalam pasal 59 ayat 2, perjanjian internasional lebih lama shall be considered as only suspended, harus dianggap berakhir dalam pelaksanaannya apabila tampak di dalam perjanjian internasional lebih baru atau memang para pihak meniatkan demikian. Jadi bisa dua hal ya, bisa dari karena perjanjian internasional itu sendiri yang memang secara implisit ini membuat kesimpulan bahwa ya karena ada perjanjian internasional yang lebih baru dan isinya bertentangan misalnya, maka ya udah berarti para pihak itu memang pengen pakai atau terikat pada perjanjian internasional yang lebih baru, atau memang para pihak meniatkan demikian gitu, secara implisit itu mereka ingin diikat oleh perjanjian internasional yang lebih baru. Kemudian pasal 60 mengenai penghentian atau penangguhan pelaksanaan perjanjian sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran. Nah, ini material breach of bilateral treaty itu dapat menjadi alasan untuk mengakhiri perjanjian. Sedangkan perjanjian bilateral yang sifatnya itu dua pihak ya, maka pelanggaran salah satu pihak itu dapat menjadi dasar bagi pengakhiran perjanjian. Sedangkan dalam konteks perjanjian multilateral, ini ada beberapa situasi dan kondisi. Yang pertama, huruf A, pihak lain itu dengan kesepakatan unanimus itu dapat menunda pelaksanaan perjanjian seutuhnya atau sebagian, entah yang huruf A dalam hubungannya dengan di antara mereka sendiri atau di antara semua pihak gitu ya. Jadi kita bisa membayangkan ada satu negara yang kemudian dirugikan karena ada salah satu pihak yang melanggar perjanjian,
kemudian dia punya pilihan untuk menunda perjanjian internasional itu, entah antara dia dengan si negara pelanggar atau di antara semua pihak. Kemudian ada juga pilihan lainnya adalah huruf B, a party specially affected by the breach. Nah, ini khusus negara pihak yang terpengaruh oleh pelanggaran itu dapat menjadikannya pelanggaran itu sebagai dasar untuk menunda pelaksanaan perjanjian seluruhnya atau sebagian dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau dengan negara defaulting state ya. Kemudian huruf C, negara pihak lainnya selain negara itu dapat menggunakan pelanggaran sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan perjanjian secara utuhnya atau sebagian dalam kaitannya dengan dirinya sendiri apabila memang ternyata pelanggaran itu apa mengubah secara radikal posisi dari setiap negara dalam kaitannya dengan pelaksanaannya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa karena salah satu negara nggak melaksanakan kewajibannya, tapi kemudian ketiadaan pelaksanaan kewajiban itu mempengaruhi performa negara lain untuk memenuhinya juga, gitu ya. Maka hal itu dapat dijadikan dasar bagi penangguhan. Dan di sini di pasal 63 diuraikan pula mengenai pelanggaran yang sifatnya itu material ya, substantif. Ini diuraikan ada beberapa contoh ya. Kemudian ada pula pasal 61 mengatur tentang kondisi terkait ketidakmungkinan dilaksanakannya perjanjian internasional. Ini superseding impossibility of performance yang dapat menjadi dasar bagi para pihak untuk menangguhkan perjanjian. Dikatakan bahwa di dalam pasal 61 ayat 1, a party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for terminating or withdrawing. Dia dapat menjadi alasan bagi pengakhiran atau penarikan diri terhadap perjanjian internasional apabila memang hal itu nggak mungkin dalam arti bahwa misalnya dikatakan bahwa objeknya itu secara permanen menghilang atau hancur gitu sehingga perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan. Apabila ketidakmungkinan itu bersifat sementara, maka hal ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penundaan. Jadi kita akan melihat nature dari ketidakmungkinan itu ya. Kalau misalkan ketidakmungkinan itu terkait dengan objek perjanjian dan yang sifatnya permanen, maka tentu saja perjanjian tidak mungkin dilaksanakan dan karenanya para pihak dapat mengakhiri perjanjian atau menarik diri. Tapi kalau ternyata ketidakmungkinan itu bersifat sementara, maka ini hanya diperbolehkan untuk dilakukan penundaan. Kemudian pasal 61 ayat 2 mengatur bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan perjanjian itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar bagi para pihak untuk mengakhiri atau menarik diri atau menunda pelaksanaan perjanjian apabila ketidakmungkinan itu adalah atau diakibatkan karena tindakan negara itu sendiri, gitu ya. Apabila ternyata ketidakmungkinan itu disebabkan sama dia sendiri, maka negara nggak bisa mengakhiri atau menarik diri atau menunda pelaksanaan perjanjian. Jadi kalau karena salahnya sendiri, tentu saja kita bisa membayangkan ya dia tidak bisa cuci tangan ya untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang huruf C mengatur bahwa pihak lainnya itu dapat menggunakan alasan hal ini sebagai untuk melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian seutuhnya atau sebagian apabila itu terkait dengan pelanggaran yang sifatnya substantif dan mengubah kondisi para pihak. Oh, ini yang tadi ya, sorry ya. Oke, itu pasal 61 berarti yang sebelah kiri ya. Pasal 62 mengenai perubahan kondisi yang mendasar atau fundamental change of circumstances. Dikatakan bahwa pasal 62 ayat 1 mengatur bahwa a fundamental change of circumstances yang terjadi dalam kaitannya dengan di saat itu, pada saat pembuatan perjanjian, yang mana hal itu tuh tidak diantisipasi atau tidak terduga dari perspektif para pihak,
itu may not be invoked as a ground for terminating, tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengakhiri atau menarik diri dari perjanjian internasional kecuali. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa pada dasarnya fundamental change of circumstances itu apa pertama ini ya, apabila memang fundamental change of circumstances itu terjadi di saat perjanjian itu apa dibuat ya, dan hal itu tidak diantisipasi oleh para pihak, ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengakhiri atau menarik diri kecuali. Nah, ini bersifat kecuali artinya ada izin, kecuali huruf A, eksistensi dari circumstances itu membentuk essential basis bagi para pihak untuk bersepakat. Jadi kita bisa membayangkan bahwa apabila ternyata si fundamental change of circumstances itu menjadi alasan yang kuat bagi pihak untuk mengangkatkan diri, maka ya itu dapat menjadi alasan bagi beberapa pihak untuk tidak memberikan kesepakatan yang apa telah diberikannya gitu ya. Kemudian yang huruf B, efek atau dampak dari perubahan itu secara radikal mengubah apa kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam perjanjian internasional. Nah, itu pun dapat menjadi alasan ya. Kemudian pasal 60 ayat 2 mengatur bahwa perubahan mendasar eh, perubahan kondisi yang mendasar itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakhiri atau menarik diri apabila huruf A ada ketentuan di dalam perjanjian yang memang mengaturnya ya, melarangnya, atau jika B apabila jika perubahan kondisi yang mendasar itu merupakan akibat dari kesalahan si pihak itu sendiri atau karena dia tidak melaksanakan kewajiban internasional lainnya gitu ya. Oke, saya kira itu ya mengenai apa alasan-alasan, dan ada juga alasan lainnya. Pasal 63 itu mengatur tentang putusnya hubungan diplomatik atau hubungan konsuler. Ini juga dapat menjadi dasar bagi apa pengakhiran ya ataupun dalam perjanjian internasional. Ini dikatakan bahwa the severance of diplomatic or consular relations between parties to a treaty doesn't affect the legal relation established between them by the treaty except. Jadi pada dasarnya hubungan diplomatik itu nggak mempengaruhi hubungan hukum gitu kan di antara para pihak. Tapi kecuali apabila insofar as the existence of diplomatic or cultural relation is indispensable for the application of the treaty. Apabila memang ini tuh hubungan diplomatik itu menjadi syarat di dalam pelaksanaan perjanjian internasional. Nah, itu baru dapat menyebabkan putusnya gitu ya. Kemudian timbulnya norma baru dalam hukum internasional yang harus dihati-hati ini juga dapat menjadi alasan berakhirnya perjanjiannya. Jadi kita bisa membayangkan ada suatu peremptory norm of general international law yang mana si ketentuan itu bertentangan dengan ketentuan suatu perjanjian internasional, maka perjanjian internasional itu sendiri itu akan dianggap batal demi hukum atau null and void apabila memang dia bertentangan dengan norma yang paling tinggi di dalam hukum internasional. Sekira demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.